Jalur Wonogiri makin panas teman-teman. Yap, inilah PO Mahardika yang baru saja resmi rilis dari karoseri Adiputro Malang. Ini bukan bis kaleng-kaleng karena bis ini pakai bodi Jetbus 5 double decker yang berdiri gagah di atas sasis MAN RR4 26480. Dan yang bikin makin wow, inilah PO pertama di Wonogiri yang mendatangkan sasis MAN tipe ini ke bumi gaplek. Waduh, fix sih ini bakal jadi trendsetter baru di jalur Wonogiri. Eits, tunggu dulu. Hanya dengan 340 ribuan saja, kamu sudah bisa naik bis premium ini dari Jakarta ke Wonogiri. Dengan harga segitu, kira-kira dapat fasilitas apa aja ya? Yuk kita bahas di video ini. Oke, baik, selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini aku ada di Terminal Pulau Gebang. Ini aku habis turun dari Transjakarta, habis dari Kampung Melayu, habis cari makan siang. Nah, nanti sore aku akan perjalanan ke Semarang lagi bersama PO Mahardika bis Wonogiri. Aku ikut yang double decker. Ini nanti aku berangkat dari Pulau Gebang pukul 6.30. Nah, habis ini aku mau nukerin tiket dulu ke agennya di Terminal Pulau Gebang. Terus setelah nukerin tiket, aku akan sholat asar di musola Terminal Terpadu Pulau Gebang, dan selanjutnya aku akan ambil barang-barangku yang aku tinggal di penginapan di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Ikuti keseruan perjalananku kali ini bersama PO Mahardika, bongsornya Wonogiri, double deckernya Wonogiri. Mbak ambil tiket ya Mbak ya. Nangimo Huda dapat MAN 758. Kasih Mbak ya. Siap. Setelah menukarkan tiket di agen PO Mahardika Pulau Gebang, aku sempatkan diri untuk berkeliling sebentar untuk melihat suasana terminal. Di momen libur Nataru seperti ini, Terminal Pulau Gebang terasa jauh lebih hidup. Aku melihat orang-orang yang terus datang untuk berhilir mudik. Ada yang pulang kampung, ada yang liburan, semua punya tujuan dan cerita masing-masing. Sebelum perjalanan dimulai, aku putuskan untuk mencari musola terdekat untuk melaksanakan sholat asar terlebih dahulu. Setelah melaksanakan sholat asar, aku langsung melangkah menuju penginapan yang ada di kawasan Terminal Pulau Gebang. Aku ke sana untuk mengambil barang-barangku dan sekalian langsung melakukan proses check out. Lokasi penginapannya sendiri ada di Gedung Ambalat 1, tepat di seberangnya gedung pemberangkatan. Cukup strategis, jadi nggak perlu buru-buru, semua masih dalam satu area terminal. Pak mau ambil SIM aku Pak, SIM A ya. Nih. Ya. Berapa Pak biaya nginep sini Pak? Biayanya 15.000. 15.000, worth it sekali Pak ya. Penumpang doang. Ya, kalau nggak penumpang nggak boleh ya Pak. Harus ada tiket. Harus ada tiket. Oke. Yang datang maupun yang berangkat. Kasih Pak ya. Mari sama-sama. Yeay. Baik teman-teman, ini aku udah ambil barang-barangku dari penginapan yang ada di Terminal Pulau Gebang. Cuma dengan 15.000 udah bisa menginap selama 1 malam. Ya kalau tak hitung tadi waktu maksimal untuk menginap di sini itu 22 jam. Jadi ketika check in itu jam 2, berarti ya jam 2 siang, berarti check outnya besok maksimal jam 12 siang gitu. Jadi sangat worth it sekali bagi
orang-orang yang TikTok kayak aku dari kota asal ke Jakarta sini, terus dengan tujuan ke Terminal Pulau Gebang itu sangat worth it sekali. Ketika cuman hanya 15.000 udah bisa menginap di sini. Selanjutnya aku melakukan boarding dulu dan aku dibantu oleh adik-adik pramuka. Tuh diantar Mbak Pramuka. Dari sekolah mana Mbak? Dari sekolah Manapan Kak. Oke, ini sangat bermanfaat sekali ya. Adik-adik ini membantu di momen Nataru kali ini karena penumpang memang sangat banyak. Nih, bisa dilihat kontribusi bersama Dishub di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Terima kasih ya Mbak ya. Bisa dilihat ya, penumpang libur Nataru ini yang berangkat dari Terminal Pulau Gebang sangat banyak sekali. Ya ini seperti momen Hari Raya Idul Fitri ya. Tapi mungkin kalau Hari Raya Idul Fitri itu penumpang lebih banyak lagi pastinya. Karena libur Hari Raya Idul Fitri itu lebih panjang dari libur Nataru ini. Sambil menunggu bisku datang, aku di sini melihat bis-bis yang gagah-gagah. Ini di depanku ada Pandawa 87 tujuan Pasuruan. Sebelahnya ada Juragan 99. Ramat Jati lepas. Perhatian Dari Terminal disampaikan kepada penumpang yang berada di area keberangkatan. Telah ditemukan sebuah handphone Juragan 99 lepas. Tim Malang. Goofy. Itu di situ ada SSM. Terus sebelahnya ini ada Agra yang Lamongan. Jadi aku tadi diinfo sama pihak agen Mahardika Pulau Gebang, katanya ada sedikit keterlambatan untuk bis yang akan aku naiki, yaitu Mahardika Double Decker dengan nomor lambung JA 758. Ya nggak apa-apa lah, kita sambil hunting-hunting take video tipis-tipis di sini. Karena bener-bener apa ya, ini Pulau Gebang ini indah banget, banyak bis premium yang masuk terminal sini, sangat memanjakan mata sekali, sangat memanjakan kamera untuk kita ambil video. Saksikan terus perjalananku kali ini sama PO Mahardika GA 758. Mapping Monodiwi 1 frame. Itu dia armada kita GA 758.
GA758. Ini aku akan menuju seatku di nomor 3B depan. Sebelah kiri nomor dekat gangway. Amin ya Pak. Jadi tadi sebenarnya PO Mahardika GA758 ini lepas dari Terminal Pulau Gebang itu pukul 8.45. Ya, keterlambatan yang agak lama sih karena jadwal aslinya itu pukul 18.30. Tapi ketika setelah naik ke GA758 ini terbayar lunas karena mewah banget dalamnya. Nggak nyangka ya, rezekiku sih ketika momen libur Nataru ini yang notabene cari tiket aja itu susah. Tapi aku malah dapat di hot seat depan di lantai atas dengan pandangan yang luas. Ya, ini sebuah rezeki bagiku untuk tripku kali ini dari Jakarta ke Semarang. Baik, nantikan keseruan selanjutnya bersama aku dan PO Mahardika GA758. Saksikan terus, jangan bosen, stay tune. Oke, sekarang aku mulai review dari bagian dek bawah ya. Di bagian dek bawah ini terdapat mini pantry yang sudah dilengkapi dispenser serta kopi untuk penumpang. Tepat di depan mini pantry ini terdapat toilet yang hanya diperuntukkan untuk buang air kecil dan bisa digunakan saat bus sedang berjalan saja. Dan bisa dibilang tampilan toiletnya ini terlihat sangat luxury, bersih, dan modern ya. Di bagian atas mini pantry tadi sudah terpasang CCTV yang aktif dan tersambung langsung ke area kru. Selanjutnya di dek bawah ini tersedia dua kelas, yaitu kelas eksekutif dan kelas sleeper. Untuk kelas eksekutif totalnya ada 8 seat dengan harga tiket 380.000. Tampilan seatnya terlihat sangat luxury, dilengkapi dengan selimut, bantal, armrest, leg rest, reclining seat, USB port charger, dan seat belt. Dan di bagian atas sudah tersedia lover AC serta lampu baca. Selanjutnya kita lanjut ke seat sleeper yang totalnya ada 2 seat. Untuk harga tiketnya sendiri yaitu 470.000. Seat sleeper ini terlihat sangat mewah dengan berbagai fasilitas unggulan seperti bantal, selimut, seat belt, reclining seat maju mundur, tombol kursi pijat, dan untuk atasnya tersedia lover AC, USB port charger, serta lampu baca. Depannya kursi sleeper ini terdapat avot untuk hiburan selama perjalanan. Selanjutnya aku menuju ke kabin kru. Di sini aku sempat berkenalan dengan kru yang bertugas, yaitu Mas Aksa selaku driver dan Mas Eko sebagai helper. Selama perjalanan, aku juga menyaksikan aksi dan performa menawan dari sasis MAN RR4 26480 ini. Mesin MAN ini mampu mengeluarkan tenaga hingga 480 horsepower. Namun karena unitnya masih baru keluar dari karoseri, untuk sementara kecepatannya masih di limit di angka 120 km per jam. Menariknya, di kabin kru ini juga tersedia monitor rekaman CCTV yang terhubung langsung dengan beberapa kamera di berbagai titik bus, sehingga keamanan dan kontrol perjalanan bisa lebih maksimal. Selanjutnya, aku menuju ke dek atas. Di dek atas ini total terdapat 36 seat dengan konfigurasi seat 22. Untuk harga tiketnya yaitu Rp340.000. Fasilitas yang didapat cukup lengkap, mulai dari selimut, armrest, leg rest, dan reclining seat. Di bagian atas tersedia lover AC, USB port charger, serta lampu baca. Terlihat bagasi kabin di dek atas juga cukup luas. Untuk bagian belakang terdapat tempat istirahat kru, dan untuk smoking room tidak tersedia. Jadi bus ini cocok untuk penumpang yang kurang suka dengan bau asap rokok.
Lanjut aku kembali berjalan ke depan menuju seatku. Di bagian depanku tersedia louvre AC dan juga terlihat CCTV di posisi depan tengah untuk menunjang keamanan bagian dek atas. Untuk di seat paling depan ini, legroomnya sangat lega sekali. Ini tasku aja masih sisa, kakiku masih bisa selonjor dengan tinggi badanku 168 cm. Kursinya pun juga luxury banget, lebar, dan gangwaynya pun enggak sempit, jadi ini pas. Asik mereview-review bis tanpa terasa, perjalanan pun tiba di rest area kilometer 102. Di titik ini penumpang akan mendapatkan servis makan dan kali ini berhenti di rumah makan Taman Lestari kilometer 102. Waktu yang pas untuk turun sejenak, istirahat, dan mengisi tenaga sebelum melanjutkan perjalanan selanjutnya. Ini aku sudah ada di rest area kilometer 102. Di sini aku akan melakukan servis makan. Tapi sebelum melakukan servis makan, aku akan sholat isya terlebih dahulu di musola dekat sini karena tadi belum sempat sholat dan menunggu bis di Terminal Pulau Gebang, takut ketinggalan bis. Jadi karena perjalanan jauh, maka aku akan menjamak sholat isya dengan maghrib. Ternyata aku nggak cukup waktu untuk makan karena tadi masih take video terus sholat. Aku ternyata lulus lagi dan bisa lagi untuk duduk di Taman Lestari di kilometer 102 ini. Kru yang bertugas di resto ini pun ramah-ramah sekali. Aku mau ditambah-tambahin semangka, mau ditambahin teh hangat, aku bilang enggak. Nah, udah terlalu banyak minum dari tadi. Setelah servis makan selesai, aku kembali naik ke dalam bus dan mencoba duduk di seat bagian belakang. Dan ternyata nyaman banget guys duduk di sini. Pandangan dari sini terasa sangat luas sekali. Gak kebayang kalau trip pagi naik di sini, pasti mata bakal dimanjakan dengan pemandangan kiri kanan selama perjalanan. Tak lama kemudian rasa kantuk mulai datang dan akhirnya aku memutuskan untuk maju ke depan kembali ke seatku nomor 3B. Tanpa terasa, aku tadi ketiduran sampai titik turunku di sini, yaitu di exit tol Krapyak Semarang. Ya gimana ya, namanya sasis premium, kenyamanannya memang kebangetan. Baru ngantuk sedikit, langsung ketiduran pulas di bus Merdeka GA 758 ini.
Oke, baik. Jadi tadi selepas daerah Majalengka itu aku terlelap tidur dan pukul 3:15 ternyata aku udah sampai Semarang dibangunin sama Mas Eko tadi. Ya namanya di Tol Cipali malam hari ya di shoot itu terlihat gelap, aku makanya memutuskan untuk tidur. Oke, video kali ini aku tutup. Terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa di trip selanjutnya bersamaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.